Selamat pagi adik di sekolah minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Untuk anak TK, apa kabarnya? Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pra remaja. Iya, hari ini adalah hari keempat kita online. Tapi walaupun kita tidak bertemu, hati kita selalu menyatu kan? Iya. Adik-adik semuanya, siapa yang rindu sama Kak Elis? Iya, kakak juga rindu loh sama adik sekolah minggu. Adik sekolah minggu rindu gak sama kakak sekolah minggunya? Rindu ya, kakak itu sudah rindu sekali sama adik semuanya. Untuk itu, kalaupun kakak di gereja, kamu di rumah, kita tetap bersama-sama pada hari ini dengan acara ibadah bersama HKBP Pulau Mas. Untuk itu, kakak Elis ditemani oleh Bang Renat. Kita akan memulai ibadah kita dengan lagu yang pertama, yaitu Mari Kita Bersukaria. Karena lagunya tentang mari bersukaria, adik-adik di rumah semuanya bersukaria kan hari ini? Iya, sekarang boleh bangkit berdiri untuk lagu pertama kita nyanyi dengan sukacita. Ayo Bang Renat. Tuhan Yesus yang baik bagi adik-adik kami
keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan hingga mereka boleh sembuh, hingga boleh bisa berkumpul bersama dengan kami di lain waktu. Semuanya ini Tuhan Yesus kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, masih semangat kan untuk melanjutkan ibadah kita? Oke, kalau masih semangat, kita kembali bernyanyi dari lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Ayo Bang Renat. Adik-adik di rumah, kita akan membacakan firman Tuhan. Untuk itu, sudah semuanya bawa Alkitabnya? Yang belum, coba diambil sebentar, kakak tunggu sebentar ya. Oke, kalau semuanya sudah siap Alkitabnya, coba dibuka dari Mazmur 98 ayat 1-9. Bagi adik-adik yang tidak bisa membuka Alkitabnya, agar mamanya atau papa yang di rumah bisa membantu adik-adik kita sekolah minggu. Sudah siap semuanya? Ya, mari kita bersama-sama membacanya. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur 98 ayat 1-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengikat kasih setia dan kesetianya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah kehadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di dalam Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Ya. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang mendengarkan cerita minggu lalu? Atau siapa yang membawakannya? Yang membawakan siapa? Bang Bernard. Betul sekali, berarti adik-adik semuanya pada waktu hari Minggu semuanya berada di rumah dan mendengarkan firman Tuhan dari Bang Bernard. Kakak Elis mau tahu nih, cerita tentang apa sih minggu lalu? Tentang badai. Iya, betul sekali. Waktu itu adalah peristiwa badai di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di dalam kapal. Waktu badai terjadi, apa yang terjadi? Siapa yang ketakutan? Iya, murid-muridnya Tuhan Yesus semua ketakutan. Kenapa mereka takut?
pada saat itu Tuhan Yesus tertidur. Pada waktu Tuhan Yesus tertidur, mereka merasa ketakutan. Padahal Tuhan Yesus ada di situ loh. Nah, begitu juga adik-adik sekalian, kita juga sering takut, sering tidak merasa nyaman, padahal Tuhan Yesus selalu menjaga kita setiap hari, setiap saat. Karena apa? Tuhan Yesus itu berada di dalam hati kita. Oke, adik-adik sekalian, kalau kurang jelas ceritanya kakak nih, boleh nonton minggu depan lagi, muter lagi tuh yang namanya cerita tentang Bang Bernard ya. Setuju? Setuju? Oke, adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dengan judulnya yaitu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Adik-adik yang di rumah semuanya boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan lebih sungguh-sungguh lagi agar kita semua lebih bersuka cita lagi ya. Oke, Bang Renat. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Coba diangkat tangannya dulu semuanya. Semuanya mau mendengarkan firman Tuhan? Iya, kalau semuanya mau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya semua yang di rumah duduk dengan rapi, tidak ada lagi yang ngobrol-ngobrol, tidak ada lagi yang bercanda-bercanda. Setuju? Iya. Oke, Kalikai silakan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang tetap di rumah aja. Apa kabarnya? Pasti kabar adik-adik semua luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa sukacitanya, luar biasa sehatnya, dan luar biasa bahagianya. Adik-adik, walaupun di rumah aja, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, kami ucapkan kehadirat Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan saudara kami di rumah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa kami, beri pengertian, beri hikmat, agar kami boleh memahami firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita dengarkan pujian berikut ini. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan
Adik-adik, pujian yang kita dengarkan tadi itu diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Kita kembali mengulang membaca firman Tuhan. Ikutin Kakak Lika ya dari rumah. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Adik-adik, minggu ini adalah minggu kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur, ungkapan hidup baru, ungkapan rasa sukacita kita kepada Allah Bapa. Adik-adik, di firman Tuhan ini pemazmur mengajak bangsa Israel untuk memuji-muji nama Tuhan. Apa sih alasan pemazmur mengajak bangsa Israel untuk memuji-muji nama Tuhan? Adik-adik pasti tahu dan ingat bagaimana sejarah bangsa Israel. Kita tahu bagaimana Tuhan Allah melakukan perbuatannya yang ajaib. Dia menolong, dia memimpin, dia menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai, bergembira karena Allah itu adalah Allah yang selalu menuntun dan menyertai mereka, memenangkan mereka di dalam perang. Walaupun kita tahu bangsa Israel itu selalu gagal untuk setia kepada perjanjian Allah, tetapi Allah tetap setia akan janjinya kepada bangsa Israel. Sekarang aku mau tanya, apa sih alasan kita sebagai manusia, sebagai anak Allah untuk memuji-muji Tuhan? Apakah karena hari ini hari Minggu? Atau apakah karena saya memiliki suara yang bagus? Tidak adik-adik, tetapi coba karena apa kita harus memuji-muji Tuhan? Coba karena apa? Karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kita. Ya, benar sekali. Karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kita makanan. Karena apa lagi? Karena Tuhan Allah masih memberikan kita pakaian dan sebagainya. Banyak sekali yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kita. Memang adik-adik banyak alasan yang dalam hidup ini yang membuat kita harus memuji-muji Tuhan. Dan terutama kita tahu dan kita pasti merasakan bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal buat kita, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sudah dihapusnya, bahkan dia tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita sudah diberikan nafas kehidupan, kita diberikan sandang, pangan, pendidikan, pekerjaan buat orang tua kita. Walaupun dalam situasi sekarang ini dengan pandemi COVID-19 mungkin ada di antara orang tua kita yang sudah diputuskan pekerjaannya, sudah tidak bekerja lagi, tetapi itu tidak membuat kita menjadi alasan tidak memuji Tuhan. Kita harus tetap memuji Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah penyelamat, Allah yang akan menolong kita untuk menjalankan, untuk bisa bebas dari situasi pada saat ini. Kembali lagi dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana pemazmur mengungkapkan, mempersembahkan hati mereka untuk bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan alat musik yang ada. Kita lihat dalam firman Tuhan ini, apa sih alat musik yang digunakan bangsa Israel untuk memuji-muji Tuhan? Ada kecapi, ada nafiri, ada sangkakala yang mereka gunakan untuk mengiringi puji-pujian mereka. Sekarang buat adik-adik, apa sih yang dapat kita, ungkapan hati kita, persembahan kita untuk memuji-muji nama Tuhan? Nah, kita tahu tadi ada Abang Renat yang main keyboard.
Dia mempersembahkan talentanya, memberikan talentanya untuk mengiringi puji-pujian kita tadi. Kita juga tahu kita ada abang-abang pra-remaja yang bisa main gitar. Mereka juga memberikan talenta mereka untuk memuji-muji Tuhan. Dan kita juga punya alat musik di gereja, ada keyboard, ada trompet, ada tagading yang digunakan untuk mengiringi kita, mengiringi jemaat untuk memuji-muji Tuhan. Sekarang kakak, aku saat ini belum bisa menggunakan alat musik untuk memuji-muji Tuhan. Halo adik-adik, kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita punya anggota tubuh. Kita punya apa nih adik-adik? Kita punya tangan. Gunakan tangan kita untuk bertepuk untuk memuji nama Tuhan. Gunakan tangan kita ini untuk membantu orang tua kita di rumah. Tangan ini tidak digunakan untuk menyakiti, tidak digunakan untuk memukul. Kita punya apa lagi ya coba? Kita punya mulut. Gunakan mulut ini untuk memuji Tuhan. Untuk memberi apa? Untuk memberikan pujian kepada orang lain, bukan untuk menyakiti atau bukan untuk mengolok, bukan untuk mengolok-olok. Kita punya apa lagi? Kita punya mata. Mata kita gunakan untuk melihat kelebihan orang lain, untuk melihat kelebihan teman kita, bukan untuk melihat kekurangan teman kita. Ayo kita punya apa lagi adik-adik? Kita punya hati untuk mengasihi, hati untuk mengampuni, hati yang untuk menyimpan damai, bukan menyimpan kebencian, menyimpan amarah atau menyimpan dendam. Ketika kita gunakan tubuh kita, ketika kita gunakan hidup kita menjadi berkat buat orang lain, berarti disitulah kita sudah memuji Tuhan. Kembali lagi dalam firman Tuhan ini, pemazmur menyadari bahwa memuji Tuhan adalah panggilan seluruh alam semesta. Adik-adik, coba sebutin, tahu gak apa sih alam semesta ini? Ayo coba, adalah langit. Anak-anak TK kalian mana? Di atas langit ada apa aja? Di atas langit ada awan, ada matahari, ada bintang, ada bulan. Terus apa lagi? Ada bumi tempat kita berpijak. Bumi ini ada apa aja sayang? Ada bukit, ada lembah, gunung-gunung, pohon-pohonan, sungai-sungai. Semuanya itu mengingatkan kita akan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Allah. Sekarang kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, apa sih tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah? Tugas kita sebagai anak Allah untuk mengelola, memelihara, merawat, bahkan menikmati alam semesta ini. Adik-adik, sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang ajaib, Allah penyayang, penolong, penyerta yang memimpin kita, membawa sukacita dan damai sejahtera buat kita. Selamat berkantate, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, walaupun di rumah aja bukan berarti kita nggak punya ayat hafalan loh. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 98 ayat 1a. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Adik-adik ya, hafal ya di rumah ya. Nanti yang sudah hafal boleh WA ke guru sekolahnya minggunya masing-masing ya. Videoin ya. Ya, adik-adik. Wah, zaman masih COVID-19 nih ya, belum reda juga, belum boleh sekolah juga, masih tetap di rumah aja. Jangan lupa jaga kebersihan, mandi sehari 2 kali, pagi dan sore, sering-sering cuci tangan, dan kalau keluar rumah pakai masker. Nah adik-adik ya, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Bapa, ajarilah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, dan juga melalui sifat dan tingkah laku kami sehari-hari. Bapa, Engkau kiranya senantiasa menyertai kami, memimpin kami, memberikan kesehatan buat kami,
memberikan sukacita, kegembiraan, walaupun kami di rumah aja, tetapi ajarilah kami untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali ke Kakak Eli. Adik-adik sekalian, tadi sudah mendengarkan cerita tentang yang dibawakan oleh Kak Likai. Adik-adik semuanya mendengarkan? Jelas belum? Kalau kurang jelas, nanti cerita dari Kak Likai boleh diulang lagi, sampai kamu mengerti apa sih cerita yang dibawakan oleh Kak Likai. Karena minggu depan kakak juga akan bertanya lagi, apa yang kamu dengarkan hari ini? Setuju ya semuanya? Oke. Kalau begitu, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat, Hidup Kita Yang Benar. Bang Renat. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau tutup ibadah kita. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ayo adik-adik kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan
Tuhan sudah